Ini saya cerita ya, setahu saya. Iya, benar. Jadi jin itu yang dipakai oleh dukun sama orang pintar, sama siapalah pakai tanda kutip ini, pakai peci. Itu biasanya jenisnya liar. Jin liar. Maksudnya di luar kerajaan itu Di ya? luar kerajaan. Di luar kerajaan jin ya? Ya. Oke. Nah, yang kerajaan itu yang mana? Kerajaan itu punya dia raja. Dan ilmunya juga cukup mumpuni. Dan jinnya itu tertib. Jinnya itu kayak kalau pasukan itu dia khusus sudah. Pasukan khusus itu kayak Terstruktur rapi. terstruktur rapi, tidak ngawur gitu loh. Ada jalur komando juga ya? Ada jalur komando, jelas ada jalur komando kayak gitu. Kelasnya lain. Kelasnya lain. Ini kalau jin kerajaan itu yang saya amati itu. Nah, kalau jin kerajaan dia tidak asal-asalan, apalagi kerajaannya di situ rata-rata jenisnya manusia. Itu terstruktur rapi, Mas. Beda kalau kerajaannya siluman. Nah, ini enggak. Yang ngawur. Semaunya sendiri, anak buahnya ini dibiarin sama rajanya gitu. Kalau kerajaan enggak. Jadi kalau mamanya ada jin di sini, dia ngaku aku dari kerajaan Pajajaran. Itu ketawa saya sudah. Karena kamu benar dari kerajaan Pajajaran atau liar. Nah, pada waktu saya tanya seperti itu, dia akan gantian melihat saya. Kok tahu? Dia siapa kok bisa tahu? Kan gitu. Karena selama ini manusia itu dikibulin oleh jin. Ini penting nih. Karena gini. Nggak, itu laporan nggak itu yang tadi datang, laporan sama rajanya apa enggak ini? Yang datang. Ya, yang tadi Ustaz bilang kamu siapa? Saya dari kerajaan Pajajaran. Nah, itu kan setelah lihat Ustaz itu, nah dia akan laporan ke rajanya atau enggak? Prosesnya ini kayak di siraman kolbu sebenarnya. Jadi dia ngaku saya dari Harimau Pajajaran. Gitu. Saya anak buahnya Prabu Siliwangi. Gitu nih. Saya dari Kerajaan Brawijaya gitu. Nah, rata-rata yang ngomong itu hanya untuk menggetarkan kita aja. Dengan gelar-gelar. Nah, lupa dia bahwa Bosnya saya itu ngerti gitu loh. Benar. Lah kan ketika saya balik, kamu lihat ya, gitu. Enggak, saya ini enggak. Mamanya dia ngaku anak buahnya Prabu Siliwangi. Saya langsung tekan sama dia, Prabu Siliwangi anak buahnya itu tertib gak kayak kamu seperti ini. Nah, baru dia diem. Oh, saya ngaku-ngaku, kayak ibaratnya ada orang, saya ngaku, saya anggota TNI, pakai seragam TNI. Nah, kalau orang biasa kan, wah TNI nih. Iya. Tapi kalau sama yang TNI atau itu kan ditanyain, kerja di mana, kan gitu sopannya loh ya. Komandanmu namanya siapa? Leteng berapa? Orang nggak bisa jawab, dia pasti. Nah itu mirip sebenarnya. Saya balik, gitu loh. Paham ya Mas? Nah di titik-titik inilah sebenarnya mereka itu memang nggak bisa jawab. Gitu, dia nggak bisa jawab. Memang jin itu ada levelnya, ilmu itu ada levelnya. Suatu ketika ada raja yang mukso itu dia tidak minta tolong, tapi dia dikuasai oleh kelompok jin dari luar negeri, di mana jin luar negeri itu disusupi Dajjal untuk memang mengintimidasi melalui ilmu jin itu dengan raja ini. Nah, ini saya cerita, ini insya Allah jujur nih saya Dari luar Indonesia gitu. dari luar Indonesia. Nah, muncullah teman saya ini minta tolong Pak Ustadz. Raja itu dia mau dibekukan. Kamu bisa lihat seperti itu, insya Allah saya tahu. Saya tahu karena dia minta tolong. Oke, saya doa biasa, doa di sini. Maunya ya ringan aja. Selesai kakak, baru kata teman saya ini, rajanya sudah bagi.
Dan setelah ketemu lagi dengan itu, teman saya juga ngomong titip salam buat Pak Ustadz. Dan dia bertanya, si raja itu bertanya, kenapa saya sebagai raja, di mana ilmu saya, bukan saya sombong, ilmu saya sebagai raja itu cukup tinggi, tetapi yang mengintimidasi saya nggak lihat. Tapi saya tahu saya nggak bisa bergerak. Saya tahu ini serangan, tapi yang nyerang saya nggak tahu. Tolong tanyakan sama Pak Ustadz. Nah, ini raja yang mau saya itu malah minta tolong tanyakan kenapa. Ini kan saya tidak menganggap cerita ini bodoh. Oh enggak, saya itu kayak orang biasa. Semua orang cerita itu saya tanggapin. Saya cerita bahwa yang nyerang dia itu adalah jin dari luar negeri kayaknya, insya Allah. Dan jin dari luar negeri itu dikuasai Dajjal, sehingga jin itu tidak tampaklah oleh raja tersebut. Seumpama jadi dikuasai Dajjal, level ilmu jin luar negeri itu di bawahnya raja bisa jadi betul. Sebenarnya ilmu jin luar negeri itu di bawahnya raja, tapi karena itu disusupi, sama seperti gini deh, saya analogikan yang paling ringan itu gini, umpamanya orang nih kurus nih, kecil, kalau dia punya ilmu yang hebat, itu kadang dipegang orang 8, mental semua, diginiin jatuh semua, paham? Itu mirip seperti itu analoginya. Jadi jin luar negeri walaupun dia itu sebenarnya secara harfiah jinnya sendiri di bawah ilmu ini, tapi pada waktu disurupi Dajjal, disurupi saya bilang gitu. Jadi jin itu sebenarnya bisa disurupi, kekuatannya jadi tinggi karena Dajjal itu memang di atas. Dajjal itu menurut saya itu adalah tangan kanannya setan. Menurut saya. Makanya Dajjal ini levelnya nggak bisa untuk main-main. Segitu anak buahnya maksudnya? Itu anak buahnya, nggak Dajjalnya yang asli loh. Dajjal asli paling bentar lagi diturunkan. Lah, waktu itu memang saya bilang sama teman saya itu, bilang itu Dajjal. Itu bilang sama beliau, raja itu bilang bahwa ini kamu nggak akan bisa. Gitu. Nah, disampaikan lah itu. Nah baru dia pikir, oh pantas, gitu aja dia ngomongnya. Yang lain saya tutupi ceritanya. Karena disurutin sama Pak Jasan. Gitu ceritanya. Jadi setinggi-tingginya ilmu, kesimpulan udah, setinggi-tinggi ilmu jin tetap ada keterbatasan ketika bertemu anak buah Dajjal. Iya, anak buah Dajjal aja sih nggak tahu kok, nggak lihat kok. Jadi kayak orang lihat jin itu nggak bisa dia lihat. Oh gitu, ketika jin lihat anak buah Dajjal tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Saya pengalaman menangani yang seperti itu gitu loh. Insya Allah saya pengalaman. Jadi nggak bisa jin melihat itu, nggak bisa. Kalau Pak Ustadz mengatakan Dajjal itu tangan kanannya setan, karena memang dia mau merusak orang. tapi dengan yang lebih real barangkali gitu Pak. Kalau Dajjal itu kan diceritakan nama Quran real maksudnya. Itu Dajjalnya real. Ini anak buahnya kan semua. Oh iya. Makanya dalam hadis diceritakan bahwa seorang yang dia itu kelihatannya itu ibadahnya kuat atau seorang yang ibadahnya kuat, jangan deketi Dajjal. Tahu Pasti ikut ya maksudnya. ngikut menurutnya. Pokoknya menghindar sebisa mungkin. Menghindar lah. Karena memang anak buahnya Dajjal itu bisa aja di dalam tubuh orang itu. Ini perumpamannya gini, jangan mendekati ini bisa diumpamakan nggak, jangan mendekati maksiat atau mendekati sesuatu yang mungkin barangkali orang ini ada Dajjalnya, jangan diikuti gitu nggak sih Ustaz? Sebenarnya dari hadis itu kalau saya melihat bahwa orang itu yang ibadahnya kelihatan tinggi itu dia merasa mampu, berarti kan sehari-hari dia punya kesombongan. Oh gitu. Nah kalau udah sehari-hari punya kesombongan, masuklah anak buah Dajjal. Makanya diceritakan pasti kamu takluk. Kenapa? Dajjal udah tahu itu anak buahnya di situ, tinggal sujud kamu selesai. Nah, iya lah, yang di dalam tubuh manusia itu punya itu banyak jin sifat, jin marah, jin sombong, jin suuzon, jin fitnah, jin pembohong, jin macam-macam loh. Orang itu kelihatan sholat itu kan kalau sholat, ngaji itu kan kita lihat
kita ngomongnya itu soleh tuh, ini gitu. Padahal solehnya di hadapan Allah, orang sama solehnya di hadapan Allah kan beda. Jadi siapapun iman yang merasa bagus. Iya, karena dia ingin menghadapi Dajjal loh, berarti dia merasa bagus. Iya. Nah kalau dia merasa bagus, dia sombong. Nah berarti sehari-harinya dia sombong. Kalau dia sombong, berarti ada Dajjal di situ. Pasti kalau saya. Karena kesombongan itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala kalau itu memang dilakukan oleh seseorang, karena itu ada punyanya Allah. Begitu. Nah orang nggak paham ya begitu, makanya suruh menjauh. Iya, mau kita menjauh. Jin aja sendiri nggak tahu, ya itu raja gitu. Ya, saya percaya enggak, semuanya cerita itu bisa kita pikirkan kok sebenarnya. Nggak harus itu bohong, itu ya boleh silahkan bohong semuanya. Tapi kalau saya, apa yang kita alami sama seperti mamanya dia bilang, oh Itali itu ada gedung ini, ada gedung ini, ada gedung ini, ada perpustakaan ini, ada museum ini. Kalau Mas Bobi pernah ke Itali kan bisa cerita nih pernahnya kan, Paris itu begini kan gitu. Kalau ada orang yang merasa dia itu hebat, oh enggak, Itali nggak begitu. Itali itu nggak ada, Paris itu nggak ada. Kenapa? Karena dia belum pernah ke Itali. Menurut dia nggak ada jadinya. Karena dia nggak pernah ke Itali. Jadi kita ngomong apapun menurut dia bohong kamu. Gitu. Karena dia nggak pernah ke Itali, nggak pernah ke Paris. Jadi dia mengatakan itu dengan sifatnya dia, dengan egonya dia. Dengan egonya dia, karena dia tidak pernah karena nggak pernah ke sana. Jadi dia tidak akan pernah tahu. Jadi ngomongnya pasti begitu mulu. Saya gampang. Kalau dia belum pernah melihat Donald Trump umpamanya, langsung dia bisa aja dia juga nggak ada Donald Trump, memang nggak pernah ketemu kan gitu. Orang yang Semau-maunya dia, bukan memang dia nggak lihat, karena dia punya keterbatasan. Orang yang seperti itu kan dia nggak sadar kalau saya ada keterbatasan, tidak sadar. Yang penting begini aja, ya nggak mesti seperti itu, nggak seperti itu. Nah, dalam melihat level itu seperti itu. Jin itu tingkatannya seperti itu. Kalau siluman itu ya mirip-mirip binatang, mirip kakinya seperti kuda tapi kepalanya, badannya manusia, kepalanya kuda, atau nanti badan sampai kaki manusia, kepalanya harimau, atau harimau semua, atau itu kan banyak ya kombinasi. Jadi jin itu ya begitu. Nah kalau memang belum pernah ya jangan cerita yang tidak pernah. Gitu. Iya, jangan ngarang gitu. Kalau mau dibacain udah keluar kok. Nah kalau umpamanya dia bilang habis dibacain dia bilang keluar, nah pertanyaan, emang kamu lihat keluar? Iya. Saya pernah lihat juga. Saya sudah pengalaman nih, biasanya di sini nih, makanya saya tekan di sini nih, Rupiah. Iya. Nah itu kan biasanya di sini, malah saya tekan di sini nih. Biasanya. Padahal mah seluruh tubuh bisa dihinggapi. Gitu. Jadi memang betul-betul harus berpikir bijak untuk melakukan sesuatu itu memang harus bijak. Tidak sembarangan gitu istilahnya, kan gitu. Tahu punya cerita Rasulullah menceritakan tentang sahabatnya itu siapa? Kamu tahu nggak? Tadi siapa? Nggak tahu. Itu setan. Loh kenapa nggak dimaki-maki dari tadi? Kan harus paham seperti itu. Cerita seperti itu. Iya. Kemudian ada suatu ketika Jibril datang menyerupai manusia. Ini ngobrol biasa saja. Setelah pergi, tanya sama sahabatnya, kamu sama siapa? Nggak tahu. Belilah Jibril. Kenapa nggak ngomong dari tadi bahwa itu Jibril? Karena Rasul juga menjaga hati, pikiran sahabat-sahabat. Itu itu. Jadi ada beberapa hal dari riwayat-riwayat itu kita itu bisa belajar. Bukan mau menyombongkan diri. Nah kayak tadi jin itu berlevel, jin yang siluman di bawah, nanti jin yang di atas siluman itu yang wujudnya kayak manusia. Itu kalau tadi Pak Hasan bilang ada spesifikasinya, ya. Jin itu kan manusia. Kalau Mas Robi kelebihannya host sama main sinetron kayak gitu.
seperti itu. Ada yang jago fisika, ada jago kimia. Jago kimia belum tentu bisa jago fisika kan gitu ya. Ada yang jago matematik, ada biologi, ada yang nggak jago sama sekali. Jadi ada klasifikasinya. Ada Tidak spesifikasi. semua jin untuk ilmu yang enggak ya? Enggak, nanti ilmu jago itu kan ada kepandaian ya, kita kayak sekolah itu loh. Ada yang pintar fisika, nanti nilainya dia 10 terus, ada yang 8, kan ada yang 7, ada 6 banyak, atau yang 5 lebih banyak lagi, yang nggak bisa sekolah nggak taunya gitu loh. Jadi fisika itu momok di sekolah namanya. Nah, itu sama sebenarnya. Itu. Iya, jadi jin dengan spesifikasi sama itu ya sama. Nanti jin yang punya ilmu kebal sekian ketemu ilmu kebal lebih tinggi ya kalah dia gitu. Saya mulai jin-jin yang digunakan dukun-dukun itu yang kelasnya mungkin nggak gitu ya, maksudnya Ya, macam-macam ya. Tapi itu liar karena kalau cuma jin yang dipakai dukun itu rata-rata siluman dia, siluman. Yang dia selalu minta darah, yang dia selalu minta kemenyan, dia minta sendiri. di level itu. Dia di level itu.